A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita semua, atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, taufik dan hidayahnya, sehingga kita pada saat ini masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kekurangan satu apapun, semua atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia dan makhluk Allah, rasa syukur kita kepadanya kita buktikan dan kita nyatakan dengan ketaatan. Kita buktikan dan kita nyatakan dengan amal ibadah kita kepada Allah. Berusaha dan upaya kita untuk selalu mendekatkan diri kita, untuk selalu berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pemirsa Kompas TV yang budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mengkaji satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, tauladan, panutan yang menjadi contoh bagi umat manusia. Hasanah adalah yang baik. Namun dapat kita pahami bersama, siapakah orang-orang yang menjadikan Rasulullah panutan, yang menjadikan Rasulullah uswah, yang menjadikan Rasulullah sebagai tauladan? Maka ada tiga yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Yang pertama adalah liman kana yarjullaha
Yang pertama adalah bagi orang-orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diharapkan? Adalah orang-orang yang mengharap bertemu dengan Allah. Siapa orang yang mengharap bertemu dengan Allah? Bagaimana caranya supaya bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihah." Barang siapa yang mengharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah, maka apa yang harus dilakukan? Falyamal 'amalan salihah. Maka dia harus mengerjakan amal-amal yang saleh. Amal-amal yang saleh. Kenapa demikian? Karena supaya kita menjadi manusia tidak termasuk dan kegolongan orang-orang yang merugi. Karena dalam ayat Al-Quran Allah juga menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wal 'asr, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti begitu banyaknya keuntungan bagi orang-orang yang beramal soleh, tidak hanya kehidupan di dunia, bahkan sampai di kehidupan akhirat kelak. Inilah orang-orang yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin bertemu dengan Allah, maka lihat amal kita. Apakah amal kita sudah amal yang saleh atau justru sebaliknya? Karena itulah syarat dan kuncinya supaya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengharap bertemu dengan Allah, bertemu dengan Sang Maha Pencipta, Ar-Rabb, Al-Khaliq, maka berarti dia sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menjadikan Rasulullah sebagai panutan, sebagai uswatun hasanah. Hadirin pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui yang pertama, orang yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan adalah orang yang hendak dan ingin berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa orang yang menjadikan Rasulullah sebagai panutannya? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah, yang menjadikan hari akhir adalah sebagai tujuan, yang menjadikan hari akhir sebagai cita-cita tertingginya. Kenapa demikian? Karena dinyatakan di dalam Al-Quran bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang baik, lebih baik daripada yang permulaan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu adalah lebih baik daripada kehidupan permulaan. Artinya, di mana kita nanti akan menjadikan tujuan hidup kita ini adalah kehidupan akhirat. Dan jangan sampai kehidupan akhirat kita
tergolong ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Karena begitu banyak orang yang akan mengalami penyesalan diri di dalam kehidupan ketika dia hidup di dunia. Dan ketika dia berada di yaumul akhir. Kehidupan akhirat dimulai dari kehidupan alam barzakh. Ketika kehidupan di dunianya berakhir, maka dia sudah akan memasuki ke dalam kehidupan akhirat. Apa yang dikatakan? Kita dapat mengetahui begitu beberapa ayat dalam Al-Quran dikatakan, laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, laula akhartani, jikalau engkau akan memberikan waktu sedikit saja, mengakhiri sedikit saja ajalku. Laula akhartani ila ajalin qaribin, sedikit saja. Maka apa yang akan dilakukan? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Maka dia akan bersedekah dan akan menjadi orang yang saleh. Kapan itu diucapkan? Ketika dia berada di yaumul akhir. Ketika mereka berada setelah kehidupan di dunia itu. Maka oleh karena itu sebelum terjadi penyesalan, sebelum terjadi penyesalan diri terhadap kehidupan kita di akhirat, maka orang yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yaumul akhir, menjadikan Rasul sebagai panutan, maka dia akan mengharapkan kehidupannya yang baik adalah kehidupan di yaumil akhir. Kehidupan yaumil akhir adalah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal, kehidupan yang selama-lamanya. Tidak ada lagi kehidupan setelah kehidupan akhirat. Berbeda ketika kita berada di kehidupan dunia, maka kita berada di kehidupan yang fana, kehidupan yang bersifat sementara. Artinya akan berakhir kehidupan di dunia itu. Maka kita akan berhadapan dengan akhirat. Kehidupan akhirat. Di mana pada yaumul akhir, semua apa yang kita lakukan, semua apa yang kita kerjakan di dunia ini, maka semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang dibawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana mengajak manusia yang berada di kehidupan dunia ini untuk menjadikan kehidupan akhirat adalah sebagai tujuan, sebagai akhir dari kehidupan di dunia ini, dan kita akan berhadapan dengan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal, abadi, untuk selamanya. Inilah orang yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan. Maka yang ketiga adalah siapa yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan? Adalah wa dzakarallaha katsira. Wa dzakarallaha katsira. Orang yang selalu banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Saya secara pribadi lebih menguatkan ketika menyebutkan kalimat wa dzakarallaha katsira adalah tidak hanya dengan istilah mengingat, tetapi adalah dengan cara menyebut. Mengapa demikian? Karena ketika kita menyebut, sudah barang tentu kita akan mengingat. Tidak mungkin kita menyebut sesuatu yang tidak kita ingat. Maka ketika kalimat wa dzakarallaha katsira, maka banyaklah kita menyebut Allah Subhanahu wa taala. Banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ayat-ayat Allah yang memerintahkan kepada kita untuk selalu menyebut Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Orang-orang yang selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Adalah orang-orang yang selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam keadaan ia berdiri, dalam keadaan dia duduk, dalam keadaan dia berbaring, maka dia akan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam solat kita sekalipun kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, wa aqimis salata lidzikri. Dan dirikanlah salat untuk apa? Untuk mengingat, untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat kita selalu menyebut Allah. Dalam salat kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang banyak menyebut Allah, orang yang banyak mengingat Allah, berarti orang yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan. Bahwa jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Hadirin jamaah Kompas TV, para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih di poin yang ketiga. Wa dzakarallaha katsira. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk selalu kita memperbanyak menyebut Allah. Memperbanyak mengingat Allah. Selain dalam salat, dalam kondisi apapun, bahkan di waktu yang Allah tentukan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, udzkurullaha katsira. Sebutlah Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya. Bukratan wa asila. Baik itu pada pagi hari ataupun pada petang hari. Maka beberapa atau banyak ulama yang membuatkan zikir-zikir pada petang hari, zikir-zikir pada sore hari. Kenapa ulama demikian? Karena membaca ayat-ayat yang memerintahkan untuk selalu banyak menyebut Allah, untuk selalu banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa dampaknya bagi kita sebagai makhluk? Dampaknya bagi kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, seorang manusia, seorang hamba. Dengan kita mengingat Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita mengingat Allah, menyebut Allah Subhanahu wa taala, dapat menenteramkan hati kita, dapat menenangkan jiwa kita, dapat mendamaikan suasana, kondisi, kejiwaan yang ada pada diri kita. Begitu banyak keutamaan, begitu banyak kelebihan yang dapat kita rasakan dengan kita banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang-orang yang dikatakan di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang selalu yang menjadikan Rasulullah, menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, sebagai tauladan, sebagai uswah hasanah, sebagai contoh yang baik. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada 3 orang yang menjadikan Rasulullah
menjadikan baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan. Yang pertama adalah orang yang yarjullaha, mengharap bertemu dengan Allah, liqa'a rabbi, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tentu ketika kita ingin bertemu dengan Allah, maka perbanyaklah kita dengan beramal saleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Yang kedua adalah orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan akhir dalam kehidupannya. Yang menjadikan akhirat sebagai sesuatu yang lebih baik daripada kehidupan di dunia. Ketika orang mengejar akhirat, maka dia akan mendapatkan dunia. Tapi ketika orang mengejar dunia, maka dia akan jauh dari akhirat. Ini yang kedua, orang yang selalu atau orang yang menjadikan Rasulullah sebagai panutan. Yang ketiga adalah orang yang banyak menyebut Allah. Orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang bukan hanya mengingat, yang bukan hanya menyebut pada saat ia ditimpa masalah. Bukan hanya mengingat, bukan hanya menyebut ketika ditimpa oleh musibah. Tetapi dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi dan keadaan. Mau ia sedang berdiri, mau dia sedang duduk, mau dia sedang berbaring. Apakah dengan cara dia sholat, apakah dia dengan cara bertasbih, apakah dia dengan cara memperbanyak istighfar, apakah dia banyak dengan mengucapkan tahlil, ataupun kalimat-kalimat yang lainnya, atau dengan cara dia mendirikan sholat. Dan ketika ia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, juga dapat ditentukan dengan apa? Dengan waktu. Maka dia mengingat menyebut Allah pada pagi hari. Karena ketika orang menyebut pada pagi hari, maka insya Allah dia akan terlindungi sampai petang hari. Dan ketika ia menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terlindungi, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ketenangan jiwanya, ketentraman hatinya, kedamaian yang akan ia rasakan sampai esok harinya. Maka tidak ada yang sia-sia ketika kita menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yang mana itu disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika kita menyatakan diri kita menjadikan Rasulullah sebagai panutan, menjadikan Rasulullah sebagai contoh, menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik, yang mesti kita ikuti, yang mesti kita jadikan sebagai role model. Siapa yang menjadi role model dalam kehidupan di dunia ini? Tak lain dan tak bukan adalah manusia pilihan, Al-Mukhtar, Al-Mustafa, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pemirsa Kompas TV yang budiman, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan beberapa hari ke depan kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Artinya kita berada di bulan di mana kita menyambut hari atau kelahiran baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau dengan istilah bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, dalam momentum yang kita akan menyambut hari atau tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita jadikan Rasulullah sebagai panutan,
Kita jadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Kita jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik di dalam kehidupan kita dengan 3 hal tadi. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala harapan untuk kita bertemu, kemudian akhirat menjadi tujuan, dan kemudian memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini. Insya-Allah kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah kita semua menjadi manusia-manusia yang menjadikan Rasulullah sebagai panutan. Pemirsa Kompas TV yang budiman, demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.